Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Gini, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah pemikiran yang jujur aja relate banget buat kita semua. Ini bersumber dari penulis dan kreator Bilal Faranov. Kita bakal ngobrolin secara mendalam soal ketangguhan mental, gimana sih cara beneran naklukin imposter syndrome, dan yang paling penting, gimana cara kita bisa bertahan dari tekanan berat pas kita akhirnya berani melangkah keluar dari zona nyaman. Kalau kalian belakangan ini ngerasa stuck atau ragu sama potensi diri sendiri, nah pembahasan ini pas banget buat kalian. Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget? Bukan capek fisik ya, tapi capek mental karena terus-terusan berusaha nyenengin semua orang di sekitar kalian. Banyak banget dari kita, apalagi di zaman sekarang, yang terjebak di apa yang namanya spotlight effect. Kesannya tuh kayak seluruh mata dunia lagi ngawasin kita. Kita bisa habis waktu 24 jam mikirin, aduh, si A bakal ngomong apa ya? Kalau si B reaksinya gimana? Terlalu banyak energi yang kesedot cuma buat menuhin ekspektasi sosial dan nyoba biar disukai semua orang. Dan ujung-ujungnya, ya itu tadi, kita jadi kelelahan sendiri secara mental. Nah, ini nyambung banget sama satu pemikiran kuat dari Bilal. Dia bilang gini, kamu itu bukan nggak mampu, kamu cuma dikelilingi sama orang-orang yang salah. Wah, ini pencerahan yang luar biasa sih. Sering banget kan, pas kita ngerasa jalan di tempat, kita langsung nyalahin diri sendiri. Kita mikir kita kurang pinter lah, kurang bakat lah. Padahal, bisa jadi potensi kalian tuh sebenarnya gede banget. Cuma, kalian lagi ada di lingkungan yang toksik, yang pelan-pelan malah matiin potensi itu. Masuk ke bagian pertama, keluar dari zona nyaman, pentingnya lingkungan yang tepat. Bicara soal cari lingkungan yang pas buat menantang diri, entah itu beneran merantau pindah kota, atau secara psikologis ganti pergaulan baru, Bilal tuh punya cara cerdas buat misahin ritme hidupnya. Dia bagi jadi dua fungsi tempat. Kalau butuh ketenangan, dia milih Aceh. Di sana, dia bisa bener-bener mindful. Ibarat HP, itu tempat buat ngecas baterai sampai penuh. Nah, beda lagi sama Jakarta. Jakarta itu tempatnya hustle, tempat buat aksi nyata dan eksekusi yang serba cepat. Poin krusialnya di sini adalah, kita tuh butuh dua-duanya loh. Kita butuh tempat yang tenang buat ngisi gelas kita, biar nanti kita punya tenaga buat numpahinnya dalam bentuk kerja keras di lingkungan yang super kompetitif. Terus gimana dong cara ngecek kalau kita lagi ada di tempat yang salah? Gampang. Coba deh perhatiin pas kalian lagi nge-share sebuah pencapaian atau progres yang bikin kalian bangga. Gimana reaksi orang-orang di sekitar kalian? Orang dengan mindset yang lemah biasanya bakal ngerasa insecure, ngeremehin, atau ngasih reaksi yang kelewat datar. Malah ada yang nyoba ngejatuhin. Sebaliknya, kalau kalian ada di lingkungan yang tepat, orang-orang dengan mindset kuat justru bakal ngamatin dan nyoba belajar pas ngelihat kalian sukses. Jadi kalau circle kalian sekarang kerjanya cuma nginvalidasi kerja keras kalian, fix udah waktunya cari lingkungan baru. Lanjut ke bagian kedua, mengatasi jebakan insecurity. Tentu aja ya, sekedar pindah lingkungan itu nggak ujuk-ujuk nyelesain semua masalah. Kita masih harus berjuang lawan pertempuran di dalam pikiran kita sendiri. Coba bayangin metafora ini deh. Berhenti ngasih makan imposter syndrome kalian sampai dia jadi obesitas. Kena banget kan? Secara fisik, mungkin kalian rajin nge-gym, makan sehat, body goals lah. Tapi, pikiran negatif kalian dibiarin makin gemuk tiap kali kalian nelan mentah-mentah komentar jahat orang lain dan mengiyakannya. Kalau pikiran itu terus diamini, dia bakal makin obesitas dan akhirnya malah ngontrol identitas kalian. Siklus ini harus banget diputus segera. Biar lebih gampang mutusin siklusnya, coba kita bedah realitas dari kecemasan kita. Dari 100 hal yang bikin kalian panik dan overthinking sampai susah tidur tiap malam, kalian tahu nggak sih, sebenarnya cuma sekitar 10 hal doang yang beneran kejadian. Sisa yang 90% itu murni cuma skenario buruk yang hidup dan mati di dalam kepala kalian sendiri. Sadar akan probabilitas ini tuh harusnya bikin kita lega dan ngebebasin kita dari rantai ketakutan yang seringnya nggak masuk akal. Nah, pertanyaannya sekarang gimana kita ngelola yang 10% sisanya, yang emang nyata? Gini, ada langkah praktis yang bisa langsung kalian cobain hari ini juga. Pertama, keluarin pikiran cemas itu dari kepala kalian, bisa ditulis di kertas. Kedua, taruh kertas itu di atas meja. Secara metaforis, kalian lagi misahin masalah itu dari diri kalian. Dan ketiga, analisis deh secara kritis. Tanya ke diri sendiri, kenapa gue cemas soal ini? Emang beralasan ya ketakutan ini? Percaya deh, pas kalian ngelihat kecemasan itu sebagai objek di luar diri kalian, seketika kalian nyabut kekuatan si cemas itu buat ngontrol diri kalian. Masuk ke bagian ketiga, filosofi Ukuire dan kerendahan hati sejati. Oke, setelah kaca depan mental kita agak bersihan dari rasa cemas, kita butuh ruang buat benar-benar bertumbuh. Ada satu konsep keren banget yang dipelajari Bilal waktu dia tinggal di Jepang. Namanya Uchukuire. Konsep ini pada dasarnya adalah sendi buat nerima kalau kita ini sebenarnya masih bodoh dan nggak tahu banyak hal. Terdengar kasar ya, tapi justru nggak sama sekali. Pas kita berani ngebuang ego dan ngakuin ketidaktahuan kita, disitulah kita buka pintu kerendahan hati yang sesungguhnya. Inilah titik awal pertumbuhan yang sejati, karena di saat itulah kita memposisikan diri kita siap untuk belajar dari siapa aja.
Pernah nggak sih kalian ngerasa, gengsi ya, masa gua belajar dari anak yang umurnya 5 atau 10 tahun di bawah gue? Kalau iya, coba pikir lagi. Orang yang usianya jauh lebih muda mungkin punya durasi fokus yang jauh lebih tajam di satu bidang spesifik dibandingin kalian yang mungkin punya pengalaman bertahun-tahun tapi fokusnya kepecah ke berbagai hal. Orang yang beneran rendah hati ngerti banget soal ini. Praktek ukuwira di dunia nyata itu artinya nggak pernah ngebiarin umur, jabatan, atau gengsi jadi penghalang buat nyerap ilmu baru. Bagian keempat, bahaya ekspektasi dan validasi. Sayangnya nih, niat buat belajar dan bertumbuh itu sering banget kehambat sama pencarian validasi sosial yang berlebihan. Menurut kalian, apa sih definisi asli dari buang-buang waktu? Sekedar leyeh-leyeh di hari Minggu? Bukan. Buang-buang waktu yang paling parah itu adalah pas kalian ngabisin energi berusaha keras biar disukain semua orang. Terus pas kalian nyemasin masa depan yang belum tiba, atau nyeselin hal di masa lalu yang udah nggak bisa diubah. Dan yang terburuk, pas badan kalian ada di suatu ruangan, tapi pikiran kalian entah kemana. Hadir seutuhnya di momen saat ini, itu tuh keterampilan fundamental kalau kita mau berhenti buang-buang waktu hidup yang berharga. Ini nyambung banget sama satu pandangan ala stoikisme yang luar biasa. Cara termudah buat nggak kecewa dalam hidup adalah dengan nggak punya ekspektasi pada apapun dan siapapun. Seringkali, rasa kecewa kita itu murni lahir dari ekspektasi kita sendiri loh. Bilal cerita sebuah anekdot yang menyentuh soal neneknya. Dulu, dia sering berharap neneknya ngasih pujian tiap kali dia datang. Tapi ternyata, sang nenek nunjukin cintanya dengan selalu beliin baju baru tiap tahun. Bayangin, kalau kita terus maksain bahasa cinta atau ekspektasi kita ke orang lain, hubungan itu malah berubah jadi transaksional dan berujung luka. Solusinya, terimalah orang lain, dan dunia ini apa adanya. Dan kita sampai di bagian kelima, menjadi individu yang berkelas. Kalau kita gabungin semuanya nih ya, keberanian buat merantau ninggalin lingkungan yang salah, kerendahan hati buat terus belajar, dan kebebasan mutlak dari beban ekspektasi sosial, kita bakal jadi apa? Jawabannya, kita bakal jadi individu yang berkelas. Menjadi berkelas di sini sama sekali nggak ada urusannya sama seberapa tebal dompet kalian, merek baju yang dipakai, atau apa jabatan kalian. Nggak gitu. Berkelas itu murni soal integritas. Orang yang berkelas adalah mereka yang selalu nyelarasin pikiran, perkataan, dan tindakannya. Mereka tuh konsisten sama prinsip mereka seberat apapun godaan di luar sana. Pemahaman ini secara otomatis bakal ngubah cara kita mendefinisikan sukses. Sukses itu bukan zero-sum game berupa kompetisi status, di mana kalian harus nginjek orang lain demi bisa naik ke puncak. Sama sekali bukan. Sukses itu positive sum game, sebuah kolaborasi dari berbagai kontribusi. Kalian gak butuh jutaan followers kok buat jadi orang yang berkualitas. Coba bayangin seorang guru di pelosok desa yang sukses bikin satu muridnya cinta belajar. Atau dokter yang merawat pasien di puskesmas terpencil. Mereka inilah definisi tertinggi dari pribadi yang berkelas. Karena mereka benar-benar berkontribusi dan bawa dampak nyata di lingkungan mereka. Biar langkah kita tetap membumi, ada sebuah peribahasa Aceh kuno yang sangat indah. Jak bau si tapat, duek bau si papantat. Artinya, berjalanlah di tempat yang bisa dipijak, duduklah sesuai ukuranmu. Pesannya simpel banget, tetaplah autentik. Jangan pernah ngabisin uang, waktu, atau energi kalian cuma buat beli sesuatu yang sebenarnya bikin kalian gak nyaman. Cuma demi ngesanin orang-orang yang pendapatnya bahkan gak penting buat hidup kalian. Hiduplah sesuai porsi kalian. Pijaklah tanah yang kuat buat langkah kalian sendiri, tanpa ada kepura-puraan. Sebagai penutup dari pembahasan kita hari ini, saya pengen kalian merenungkan sebuah pertanyaan yang mungkin agak provokatif. Gini, orang lain di luar sana bisa aja nggak suka sama kalian. Mereka mungkin ngeremehin kalian atau nolak karya kalian. Tapi, pas kalian redam semua suara berisik dari luar itu, pas kalian masuk kamar dan natap diri kalian sendiri di depan cermin, apakah kalian benar-benar mencintai sosok yang ada di cermin itu? Karena pada akhirnya, suara terpenting itu bukanlah tepuk tangan penonton, melainkan suara batin kalian sendiri. Jadilah pribadi yang tangguh, bebasin diri kalian dari beban ekspektasi yang salah, dan teruslah melangkah maju menjadi sosok yang benar-benar berkelas. Makasih banyak udah gabung di sesi seru ini, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya.